Tun, kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita baru saja kita sama-sama mengikuti kuliah umum yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, apa singkatannya tadi? Diksi. Menyampaikan banyak hal yang memang kita perlukan dalam menyongsong pendirian sekolah kejuruan yang dalam tahun ajaran ini nanti kita akan buka. Masya Allah. Saudara-saudara, apa yang disampaikan beliau tadi itu hal yang umum, skalanya besar. Sedangkan yang akan kita lakukan umum, tapi juga khusus dan skalanya tidak terlalu besar. Maknanya begini, Az-Zaitun ini lembaga pendidikan swasta yang dilindungi oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin di bawah Yayasan Pesantren Indonesia. Sekali lagi swasta yang ingin mandiri membiayai pendidikan. Yang sudah kita sampaikan berkali-kali, kita ini sudah menekadkan diri untuk membiayai pendidikan yang kita namakan pendidikan swasta ini. Dari itu, karena ingin mandiri, kita membuat berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan ekonomi yang kemudian kita istilahkan ada green economy, ada blue economy. Nah, semuanya ini memerlukan sumber daya manusia yang terdidik. Kalau tadi link and match itu berkaitan dengan perusahaan. Nah, anak didik kita ini kita kaitkan nanti kepada usaha-usaha yang dibangun dan dibentuk oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid. Yang pertama, umpamanya kita membuat sekolah kejuruan, tentunya levelnya nanti menjadi tenaga setengah mahir. Nah, nanti keluar dari setengah mahir ini, karena dia sudah bisa bekerja dan punya cita-citanya nanti melanjutkan pembelajarannya kembali, kemudian punya kemandirian, maka nanti kita sambung juga dengan adanya politeknik yang tadi disebutkan. Nah, untuk itu supaya difahami, skala kita ini skala kecil, bukan global besar.
Dalam arti kecil itu kita mendidik untuk mengisi program-program ekonomi yang digerakkan oleh lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin Az-Zaitun Indonesia ini. Maka kalau tadi perusahaan masuk ke sekolah untuk berbincang tentang kurikulum, ini yang membuat kurikulum ini nanti adalah lembaga ekonomi LKM. Kalau kita berbincang tentang jurusan kemaritiman, LKM urusan kemaritiman. Nanti kita buat kurikulum bersama-sama. Kepala sekolahnya ada di kampus, gurunya ada di kampus, pengurus LKM bagian kemaritimannya pun ada di kampus, proyeknya juga dekat kampus. Nah, maka nanti menjadi sesuatu yang kemungkinan akan bagus. Mengapa? Kita sudah tidak perlu lagi mencari di mana perusahaan yang akan kerjasama. Nah, ini bedanya itu. Bedanya yang diterangkan oleh beliau, yang global tadi besar, nasional. Lah kita, kemandirian kita ini yang menciptakan sekolah kejuruan. Jadi kemandirian kita di bidang ekonomi memerlukan tenaga, sumber daya manusia, maka kita membuat pendidikan itu. Saya belajar dari orang Belanda. Orang Belanda bukan modern ini, tatkala Belanda masih dikatakan menjajah. Belanda tatkala ingin membuat satu proyek, katakan proyek pertanian, maka dibukalah sekolah pertanian. Ya memang tidak lama. Dari Ongkoloro masuk ke pertanian. Ongkoloro itu kelas 6 nih. Kalau ongko siji itu ada di desa 3 tahun, kemudian masuk ke desa tempat yang lebih tinggi lagi, nambah 3 tahun lagi, 6 tahun. Tamat itu baru masuk sekolah pendidikan pertanian. Kemudian setelah tamat, itu tidak lama itu, 3 tahun. Kemudian diberi bislit untuk kerja di pertanian. Nah itu yang saya tiru. Sebab kalau kita mendidik, kemudian diserahkan kepada pasar, belum tentu pasar akan menerima karena saking banyaknya tamatan sekolah SMK, sekolah madrasah aliyah kejuruan. Nah, maka kita membuat seperti ini pasti akan mendapatkan pekerjaan yang dia bisa bekerja dan dia punya cita-cita melanjutkan sekolah lagi dan kemandiriannya ada. Maka kita menyiapkan, kalau kemaritiman ada pusat, bukan pusat, pusat ya, bahasa kita pusat industri perikanan terpadu. Nah, apa kaitannya itu? Kalau perikanan terpadu tentunya bukan ikan lele, tapi ikan laut, maka kemaritiman. Maka nanti ada kepelabuhan, ada pengolahan hasil ikan. Nah, sebelum itu ada tangkap ikan. Sebelum menangkap ikan ada sarana penangkapan ikan yang utama umpamanya kapal. Kemudian ada jaring dan lain-lain. Mengapa tadi kita buat seperti itu? Mandiri.
mandiri. Kita sudah masuk kepada alam mandiri. Maka pendidikannya pun diarahkan seperti itu. Nah, sehingga yang keluar, katakanlah SMK Al-Zaitun ini, nanti kalau di bidang kemaritiman, ya masuk. Sudah. Tentunya dites. Tadi ada tes psikologi lah, tes kesehatan lah, supaya tidak darah rendah atau darah tinggi. Atau apalagi gitu. Mengapa? Sebab kalau darah rendah lantas kita melaut, ya ngantuk terus, nggak dapat ikan. Ngeblak. Kalau darahnya tinggi, ya tambah ngantuk lagi. Rendah ngantuk, tinggi ngantuk. Nah, maka diadakan medical check up yang lengkap. Bagaimana asam uratnya? Kalau asam urat itu ora iso ngegem. Kalau nggak bisa ngegem, bagaimana narik jaring atau narik alat pemutar jaring dan lain-lain. Nah, ini mandiri. Kemandirian sudah tercipta. Kita sudah masuk dalam zona mandiri. Jadi LKM ini sudah masuk pada zona mandiri. Bayangkan, memberi makan dari pertanian mandiri, ikan dari perikanan mandiri, laut dalam. Nah, ini dapat izin lagi nanti ini dari Arafura. Pertukangan mandiri. Nah, dalam perjalanan ini manusia itu ada masa-masa yang setelah jaya, kekuatan fisiknya terus menurun. Yang kata Al-Quran surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Siapa yang ditambah umur itu pelan-pelan organ-organ yang tadinya kokoh itu mulai menurun. Nah, di dalam kerja harian juga seperti itu. Maka kita harus mempersiapkan kader-kader yang terdidik. Mula-mula setengah mahir, itulah SMK. Kemudian tenaga mahir, itulah yang tadi S1 terapan, S2 terapan. Insya Allah ada S3 terapan juga. Kalau sudah ada S2, S3, profesor terapan juga ada nanti. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya dapat profesor dari salah satu universitas yang dikelola oleh PBB, itu mungkin dianggap profesor terapan itu. Nah, ada nggak apa-apa, DKI, diwenehi ya diterima gitu. Jadi begitu saudara-saudara. Ini adalah akibat kita berani mandiri. Akibat berani mandiri, maka kita berani mempersiapkan lapangan kerja untuk pemuda terdidik. Tatkala kita bicara tentang kelautan, itu kan nyanyinya juga nyanyi nenek moyangku, itu kan. Terus ada pemuda berani. Gimana? Bangkit sekarang kita ke laut beramai-ramai. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak mandiri, tidak mungkin bisa ngasih lapangan kerja. Nah, karena mandiri. Maka produk kita ini nanti, anak didik kita ini nanti, satu, yang tadi itu, mampu kerja. Setelah mampu kerja tadi kan, harus masih punya niatan, tulal umri, mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Setelah itu punya jiwa mandiri,
artinya menjadi entrepreneur. Ya diawali dari kerja. Saudara-saudara, itu. Makanya tadi skalanya kecil kan. Kita mungkin tidak bisa tentunya menerima tamatan SMK yang bukan dari tempat kita gitu. Nah kalau dari tamatan kita nerima kerja, minimal kita sudah tahu hariannya. Jadi umpamanya tes akhir nanti mau masuk ke lapangan kerja, mungkin tinggal medical check up-nya. Apakah sering batuk? Kalau sering batuk masuk ke laut, waduh, tambah ngekel batuke. Jadi disehatkan semua. Karena unsur yang pertama adalah sehat, kemudian baru diikat dengan cerdas, baru tali simpul manusiawi. Itu merdeka. Jadi merdekanya tidak liar. Kalau tidak sehat nggak bisa merdeka. Tidak cerdas tidak bisa merdeka, tidak manusiawi tidak bisa merdeka. Jadi kurikulumnya tadi sudah bagus, ada kurikulum merdeka, cepat minta kurikulum merdeka yang terbaru itu seperti apa, kita terapkan. Kita terapkan. Dan saudara-saudara, pelatihan itu ya perlu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan pelatihan, dilatih oleh Google. Asal kita terus belajar, nggak pernah berhenti. Google itu segala macam bisa kok. Ya kan kalau tadi karena kita ini afiliasinya kepada Departemen Agama, kan aturannya tidak mungkin Dignas memberikan sesuatu ke kita. Lah itulah keterbatasan. Maka yang tidak ada batasan itu Google. Ayo, guru-guru, belajar ke Google. Ini namanya mandiri. Sudah merdeka kita ini. Zamannya merdeka, kurikulum merdeka, pelatihannya pun harus merdeka. Tadi kan sudah dijawab oleh Pak Dirjen. Karena saudara adalah di bawah naungan Departemen Agama, aturannya harus dari Dignas. Begitu kita mau masuk kepada Politeknik, nah itu kan terus tersambut dengan bagus. Ya sekarang sebelum di Politeknik, ayo guru-guru yang akan mengajar nanti di MAK maupun kurikulum menggunakan kurikulum merdeka yang perlu latihan, melatih diri sendiri. Di bawah bimbingan Google lagi itu. Google akan bercerita bagaimana menurut Dirjen Diksi. Walaupun Pak Diksi nggak datang kemari, itu ada menurut Diksi begini. Nah itu namanya kurikulum merdeka juga. Kurikulum merdeka juga itu. Maka kita harus merdeka roh. Kalau roh kita nggak merdeka, waduh nggak bisa kita dari Departemen Agama, bukan dari Dignas. Nah, itu namanya roh belum merdeka. Ya nggak akan bisa menggunakan kurikulum merdeka. Setelah roh kita merdeka, jiwa kita merdeka, keluarlah nanti apa yang dinamakan fikir kita menjadi merdeka, nggak terkotak-kotak. Itu apa namanya? Roh, fikir, ilmunya nanti merdeka. Nggak dibatasi agama, nggak dibatasi Dignas, merdeka. Yang penting ilmu. Ilmu macul, iso macul. Ilmu mancing, iso mancing lagi. Merdeka. Namun karena kita hidup di sebuah negara yang punya aturan, mari kita ikuti aturan-aturannya. Karena itu tentang pendidikan.
Sekarang efek mandiri itu apa? Tadi itu dalam bidang persekolahan begitu. Sekarang pemakanan. Saudara-saudara, Indonesia tidak ada perang kan? Tapi antri untuk cari minyak goreng itu antri. Biasanya kalau antri itu kan kalau ada perang ya. Atau ada bencana alam. Minyak goreng antri. Kedelai, tempe, tahu sempat berhenti. Mungkin sampai sekarang masih berhenti. Padahal minyak, gudangnya minyak itu Indonesia. Produsen minyak terbesar dunia, minyak yang kita pakai goreng itu Indonesia. Apapun alasannya, Indonesia nomor 1. Mengapa ngantri? Apapun alasannya, jawabannya Indonesia punya minyak goreng nomor 1. Banyaknya. Nah kok ngantri? Ya wallahualam. Mengapa? Mungkin kemandiriannya belum ada. 2. Kedelai. Kedelai nyalain Cina. Karena untuk makan babi. Ya tahu ini kok bisa bersamaan. Di Indonesia rame anjing dengan adzan. Yang bagian agama itu. Yang bagian umum kedelai dengan babi. Nah inilah satu waktu ini ramenya ini. Apapun alasannya, Indonesia tidak wajar kalau kekurangan kedelai. Saudara-saudara, memang kedelai di Indonesia tidak bisa seperti di Amerika, 4 ton up 1 hektar. Di Indonesia itu bagus-bagusnya itu 2 ton. Tapi kalau dibuat, ditanam, kemudian diberikan fasilitas yang bagus, petani ini, entah itu subsidi, bantuan tunai langsung atau subsidi dibeli harga seperti harga yang sekarang gitu. Royoan petani, royoan nanem, 2,5 juta ton 1 tahun impor. Kalau dibagi kepada 2 ton 1 hektar, maka perlu 1,25 juta hektar. Dan itu ada, lahannya ada. Musimnya bagus. Kalau lahan-lahan seperti lahan perhutani yang nggak jelas itu digerakkan umpamanya oleh BUMN, ditanam di bulan Desember atau di bulan November, itu sudah tidak pakai ngairi lagi, panen di bulan Januari, disediakan pengering yang bagus. Leha-leha bangsa Indonesia ini kedelai sendiri. Dan kedelai lokal itu ditanam di tanah Indonesia ini sangat lezat. Nah kita, contohnya skala kecil ya. Tadi sekolahan skala kecil, sekarang ekonomi skala kecil. Kedelai kita perlu 120 ton saja setahun. Untuk kehidupan di kampus ini, tahu, tempe, dan lain-lain. Itu terpenuhi. Dan bagus. Ini Indonesia sedang rame-rame kedelai susah, Al-Zaitun besok panen. Mana gambarnya itu? Ada nggak gambar? Halim. Nah, ini dia. Nggak banyak. Ini 25 hektar ini. Tahap pertama 25 hektar. Stok masih ada. Sekarang 25 hektar. Kan 50 ton ini. Kalau potongan kedelai macam begini, 2 ton. Dan kedelai apa ini? Nggak jauh. Nggak usah susah-susah mencari bibit. Ini bibit daripada Kampung Yusuf itu apa, Sob?
Purwodadi. Nama bibitnya juga nama India itu apa? Tup. Apa namanya itu? Kedelai apa itu? Namanya agak India gitu. Nah, ini kita tanam 2 ton. 2 ton. Ya lebih sedikit nggak usah dihitung. Kurang sedikit juga jangan dihitung karena lebihnya nggak dihitung. Coba. Kedelai mana ini? Kedelai Indonesia. Ini kedelai Indonesia. Indonesia tidak usah mengeluh, nggak ada kedelai. Bagus ditanam di Indonesia ini. Nih, tatkala Indonesia mengeluh, Az-Zaitun mau panen. Ini bukan di Purwodadi, di Az-Zaitun. Apa buktinya? Tuh ada menara pemuda dan perdamaian dan ada masjid rahmatan lil alamin. Bukan terapan ini ya. Bukan rekayasa. Tuh ada. Apa nama kedelainya tadi? Mana Yusuf? Nama ini, nama India ini. Ini kedelai ini 100 biji, memang nggak besar, 100 biji hanya 14 gram. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 1 kilo? Kan kali 1000. Kali 1000. 14 biji, 100 biji, 14 kilo, 14 gram. 1000 dibagi 14. Hanya memerlukan 71,5 gram dalam 1000 itu ya. Sekarang kita hitung. Coba tampilkan tadi kedelai itu. Gambar kedelai tampilkan. Coba didekatkan yang nampak buahnya itu. Dekatkan buahnya. Nah, ini. Ini tidak kurang dari 250 per lubang ini. Per titik tanam. Mengapa? Saya tukang menghitung. 250 kali 3. Rata-rata 3. Katakan 250 kali 2,75. Berapa itu? Berapa? 250 kali 2,75 biji. 687,5 butir dibagi 100 mendapat 6,875 kali 14 gram 96 gram per titik tanam. Katakan kali 0,85%, kali 85%, 80 gram. Malabar. Ini namanya bibit Malabar. Jadi 1 titik tanam itu beratnya menjadi 80 gram. Mari kita hitung 1 hektar. 1 hektar 100 dibagi 0,4 berapa? 100 dibagi 0,4 250 kali 100 dibagi 0,2 125.000 titik tanam kali 0,85 106.250 kali 8
Sangat banyak hasilnya. Namanya Malabar. Jadi untuk mencari 2 ton ini sudah leha-leha. Coba tengok. Sudah berisi, daunnya masih hijau, tidak dimakan ulat. Apa ini obatnya? Sama sekali tidak pakai insektisida kimia maupun pestisida kimia. Obatnya Syekh nanam tembakau. Nanam tembakau 2000 meter, sudah panen, untuk obat disemprotkan. Nah, coba ditampilkan skala luas. Nah, mana? Nggak ada yang kena. Itu yang kuning-kuning itu sudah tua. Itu tandanya tua, bukan dimakan wereng. Yang kuning-kuning sana itu sudah mau panen. Mengapa kita tidak lakukan, wahai kita? Hanya 1-2 juta 500 ton. Bisa. Sekarang minyak. Kita tidak menginginkan kedelai ini dibikin minyak. Mengapa? Enakan dibikin tempe dan tahu. Mengapa? Supaya yang lain-lain bisa memakan. Sapi bisa makan, kambing bisa makan. Kalau dipakai minyak nanti bungkilnya masih dimakan orang lagi. Ya, kita lanjut ke minyak. Saudara-saudara, minyak sesungguhnya tidak usah tergantung pada minyak bimoli atau minyak apa itu yang kelapa sawit. Nanam sendiri, nggak usah kelapa sawit. Kelapa sawit itu ngabisi lahan bertahun-tahun. Nanam wijen. Oh, wijen ini kan untuk bumbu. Oh, tidak. Kalau saudara ingin menggoreng makanan dengan minyak wijen, itu rasanya bukan main lezatnya. Tapi ada caranya. Teknologi memasaknya disiapkan. Apa? Gunakan wajan datar. Flat. Kemudian tidak usah dituang, dioles. Sampai kerupuk pun bisa mekar. Kalau kita goreng kerupuk kan minyaknya 0,5 liter cemplung, wah, mulak-malik. Ini enggak. Minyak wijen diserap oleh kerupuk karena panas, kerupuknya ngembang, minyak wijennya jadi obat. Nanam sendiri. Ini tanaman yang luar biasa. Bibit ini belum ada di mana-mana, hanya ada di Az-Zaitun. Ini saya dapat dari California. Ini dulu dapatnya hanya 10 biji. Kemudian dikembangkan. Ini sudah putaran ke 5. Dan kandungan minyaknya hampir 50%. 45% itu sudah pasti naik. Tidak turun tapi naik. Coba bayangkan. Harga wijen 50.000 di toko yang impor. Tapi kalau tanaman sendiri, ini menandingi impor. Kualitasnya sangat bagus. Kalau wijen import itu kita bikin minyak hanya 42,5%. Ini 45 up. Terus bagaimana bikin minyaknya? Gampang. Asal mau. Buktinya saya bisa bikin dan sampai kepada saudara-saudara. Jadi sudah nggak ada lagi sulit sampai antri itu nggak pantas. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Belanda sudah minta maaf. Lah kok masih antri minyak? Ini gara-gara tidak mandiri. Nah, tatkala kita mandiri seperti ini, ada lagi minyak yang bagus lagi, minyak kacang tanah. Jangan dimakan jadi kacang goreng saja. Bikin minyak supaya tidak ngantri.
dan kualitasnya bagus. Dan perbaharui semua wajan datar semua. Bikin roti canai gampang, goreng pisang gampang, dan tidak makan minyak. Coba bayangkan, berapa ton ini hasilnya. Ini wijen ini yang penelitian Syekh, hasil penelitian Syekh ini, satu batangnya bisa keluar minimal 125 polong. Satu polongnya rata-ratanya 0,5 gram. Coba kalikan. 125. Kemudian 1 hektarnya 50 kali 25. Berapa itu hasilnya? 100 kali 0,5, 200 ya. 200 kali 25. 0,25 40. 80.000 nih. Titik tanam. Coba bayangkan. Ini sampai menjelang panen baru berhenti bunganya. Dan hebatnya wijen ini di penghujungnya nanti matengnya bareng dengan yang paling pertama keluar. Gara-gara mandiri untuk menyiapkan minyak, akibatnya kita bisa nanam, bisa melihat yang bagus begini, tidak ngantri. Zaitun masih makan tempe, masih makan tahu. Kalaulah anak-anak suka tiap hari. Tapi karena kadang-kadang minta ganti-ganti, ya paling tidak 1 hari sekali itu ada tempe atau ada tahu. Bikin sendiri. Ini mandiri, maka semuanya mandiri. Dan ini nanti yang akan menerima tamatan sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian. Jadi pertaniannya tidak hanya sekedar menanam, ya bisa nanam, ya bisa mengolah, ya bisa menjual tadi itu. Ya bisa berdiskusi dengan tanaman. Gimana diskusi dengan tanaman? Oh, saya tanam jarak 50 kali 25 kok terlalu kerap, kurang bagus. Bagaimana kalau 20 kali 40? Kamu mau nggak? Mau saja katanya. Nah ini gara-gara mandiri. Ini namanya halawatul kasab. Manisnya orang yang punya kemandirian dalam kasab, mencari nafkah, rezeki. Rezeki itu ada berbentuk ilmu, ada berbentuk yang lain-lain. Coba tampilkan skala luas. Gambarnya, tampilkan skala luas. Nah, ini berapa ton ini kalau begitu? Saudara bisa ngitung berapa hektar itu? Dan menanamnya jangan di tanah yang tidak subur. Pesan setiap orang menanam, baik itu di YouTube dan di mana-mana, wijen adalah tanaman yang sangat toleran di tanah yang tidak subur. Untuk apa ditanam tempat yang tidak subur? Suburkan dulu tanahnya. Lah gara-gara itulah maka hasilnya ya 2 kintal 1 hektar. Enggak salah. Kata wijen loh, saya ditaruh di sini 2 kintal saja. Kalau ini ton. Jadi cara berpikir sederhana itu. Mari cara berpikir jangan sederhana. Tambah 1, 2 derhana. Sehingga menanam apapun, tanamlah di tempat yang subur. Ini tanah awalnya dikatakan orang tidak subur, tapi karena kita tata, kita kasih pupuk dari ayam, dari sapi, yang pupuknya tidak membeli, ya jadi subur seperti ini. Ini 2 bulan lagi panen, kedelai besok lusa panen. Jadi sudah tidak usah mengeluh harga kedelai mahal, mau mahal seneng, mau murah seneng. Mengapa? Ada yang disimpan, ada yang ditanam, ada yang dimakan.
Minyak juga begitu. Nah, teknologi menggorengnya saja kalau mau goreng yang bagus. Siapkan di rumah. Itu yang namanya wajan flat. Bikin rotinya pun gampang kalau flat. Roti canai, gandum utuh. Paling kita nanti yang agak sedikit terkejut barangkali, yaitu gandum. Karena apa? Sumber gandum kita dari Ukraina. Sedangkan Ukraina sedang gelut. Tapi anehnya di sana tidak ada yang ngantri. Dibom di apa nggak ada yang ngantri, gandum nggak ada yang ngantri, minyak goreng nggak ada yang ngantri. Nah di sini nggak ada bom, nggak ada apa, ngantri. Ya, mengapa? Karena ketergantungan pada satu produk. Padahal bumi Indonesia tanah yang kaya, bisa memberi produk apapun. Malah tanah suci. Sebentar lagi kita mau tawaf tanah suci, tapi tidak ke Mekah. Tawaf Indonesia. Indonesia tanah yang suci. Ini tidak membandingkan Mekah dengan Indonesia ya. Nyanyian Indonesia begitu. Jadi nggak usah didemo. Seperti yang mendemo anjing dengan gonggongan anjing dengan adzan. Ini tidak. Karena apa? Indonesia tanah yang suci. Kalau kita keliling bahasa Arabnya tawaf. Tawaf tanah suci. Ya. Mencintai Indonesia itu harus begitu. Sudah diucapkan tanah yang suci, masih mencari tanah yang suci lain. Sehingga membayar mahal-mahal bertujuan untuk meninggal di tanah suci. Nah ini cara berpikirnya seperti itu. Nah saudara-saudara, ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mandiri itu lezat. Apa lezatnya? Kita rasakan hari ini dan besok dan seterusnya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang nanggapi silakan, 1-2 orang saja. Sudah lama nggak dengar suara ini. Silakan. Ya, kalau nggak ada, silakan 2 menit. Enggak. Silakan. Enggak. Silakan saudara-saudara yang dari Zoom. Oh, dari Zoom. Ya, silakan yang dari Zoom. Dari Zoom siapa yang nanggapi? Ya. Ya, silakan. Cepat. Iya, silakan. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Saya Witono dari Jakarta Timur. Dengan adanya pendidikan di Mahat yang bergulir, kami siap mendukung sepenuhnya. Juga adanya program pertanian yang tentunya menjadi sarana di Mahat untuk kebutuhan-kebutuhan di Mahat. Kami di Jakarta Timur siap mendukung baik pendidikan maupun juga pertanian serta madrasah aliyah kejuruan yang akan dibuat, yaitu akan menjadikan pemuda-pemuda terdidik kita yang nantinya lulusannya tentu akan langsung masuk ke usaha-usaha mandiri kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Ya, sudah satu cukup. Satu cukup. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Hadirin